walaupun secara akademik keputusan presiden itu bisa diperdebatkan, gitu, tebal sangat itu, ya kan. Nah, saya setuju kalau 1 Juni itu bukan lahirnya Pancasila, tetapi Hari Pancasila boleh, karena nama Pancasila di baik, jadi ada hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa negara ini adalah negara kesepakatan, negara yang dibangun atas kesepakatan bersama antar komponen bangsa. Kesepakatan itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mengenai dasar falsafah negara yang merdeka ini. Di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu disebutkanlah, ya, apa tujuan kita merdeka, apa cita-cita kita sebagai Indonesia merdeka, dan apa landasan-landasannya. Nah, itu sebagai kalimatut tawa, ya, titik temu di antara kita semua yang bersepakat. Nah, belakangan ini kita kenal dengan Pancasila. Kata-kata Pancasila ini karena memang dasar dari negara ini dibangun atas 5 dasar. Walaupun di pembukaan itu tak disebut dengan nama Pancasila, tapi nama Pancasila itu sudah dipopulerkan sejak tahun 1945, yaitu pada rapat terakhir dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, 1 Juni 1945 oleh Bung Karno. Tetapi memang rumusan Pancasila yang dimaksud oleh Bung Karno dalam pidatonya itu berbeda dengan apa yang ada di pembukaan Undang Dasar 45. Itu yang harus kita pahami. Jadi kenapa saya mengatakan Indonesia ini akan bubar kalau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini diundangkan? Karena justru rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu menggunakan Pancasila bukan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi menggunakan Pancasila sebagaimana yang dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita telah tidak mengingkari kesepakatan kita yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Yang 1 Juni 1945 itu masih berupa usulan. Dalam rapat-rapat itu semua komponen masyarakat, komponen bangsa menyampaikan usulan tentang apa falsafah bangsa kita ini kalau nanti merdeka. Nah, pihak sekuler menghendaki negara ini sekuler. Pihak Islam menghendaki ini negara berdasarkan Islam. Ada juga yang meminta ini jadi sosialis. Kira-kira begitu. Nah, oleh Soekarno kemudian dibuatlah Pancasila, 5 dasar. Dasar pertama disebutnya adalah kebangsaan, sosio kebangsaan, kemudian ada sosio internasional, kemudian ada demokrasi, kemudian keadilan, kemudian ketuhanan. Nah, itu yang menjadi falsafah yang ditawarkan oleh Soekarno. Tetapi itu masih berupa usulan.
belum menjadi kesepakatan. Oleh karenanya belum bisa menjadi dasar hukum. Kenapa saya katakan ini baru usulan dan belum diterima oleh semua komponen bangsa. Nah, buktinya setelah itu pidato, kemudian dibentuk Panitia 8 dan Panitia 9 untuk finalisasi, ya, mencari rumusan yang tepat yang bisa diterima oleh semua komponen bangsa supaya negara ini bisa kita bangun bersama-sama. Gitu. Dibentuk panitia. Andai kata itu sudah diterima, tentu nggak perlu lagi kan ada Panitia 8, Panitia 9 untuk merumuskan. Panitia 9 itu menghasilkan rumusan Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Ya, Bung Karno pun ikut menandatangani Piagam Jakarta itu. Pihak Kristen Maramis pun mengatakan tidak hanya menerima 100%, bahkan 1000% diterima. Begitu musyawarah yang kita peroleh, yang diperoleh oleh bangsa-bangsa komponen bangsa kita, ya, founding father kita. Nah, apa isi Piagam Jakarta itu Pancasilanya? Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 landasan, 5 prinsip membangun bangsa Indonesia. Ya, saya mau melanjutkan sedikit, ya. Setelah kita merdeka 17 Agustus, tanggal 18-nya pihak orang-orang Kristen dari timur tidak ingin ikut merdeka, tidak ingin ikut bergabung dengan Republik. Andai kata 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan mewujudkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu tidak dicoret. Ya, jadi ada tekanan supaya itu dicoret. Padahal itu sudah kesepakatan, ya, sudah kesepakatan. Nah, dan ini kesepakatan pencoretannya itu pun bukan melalui sidang, melalui lobi-lobi. Ya, rasanya tidak, legalitasnya sebenarnya tidak tepat karena sidang harus dibatalkan dengan sidang, ya kan? Ini di luar sidang dicoret. Oke lah, kita tidak begitu tetapi demikianlah umat Islam, ya. Umat Islam itu mengalah demi persatuan, dia coret itu. Ya, dia coret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itulah kesepakatan terakhir, ya, kompromi terakhir tentang falsafah negara Republik Indonesia. Itulah bentuk Pancasila yang terakhir yang kita sepakati, ya. Umat Islam pun mau mencoret itu karena ketuhanan itu ditambah dengan kata-kata yang Maha Esa sebagai pengganti dari kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Kita memahami ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai tauhid. Qul huwallahu ahad. Nah, di situ. Nah, bagaimana hubungannya dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Nah, dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, justru yang dimaksud Pancasila dalam rancangan itu adalah Pancasila pidato Soekarno. Bukan Pancasila yang kita sepakati bersama sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, artinya apa? Artinya, pihak sekuler, ya ini saya sebut aja begitu, pihak-pihak Soekarnoisme, ya, atau Soekarnois, ya, belum rela berarti menerima Pancasila yang telah ditandatangani oleh Soekarno sendiri di tanggal 18. Masih menginginkan pidatonya, memaksakan kehendak Pancasila 1 Juni. Nah, di antara 1 Juni, ya, Pancasila 1 Juni berupa pidato yang belum disepakati, yang masih berupa usulan, dengan yang
ada di tanda tangan di pembukaan Undang Dasar 45, tanda tangan di tanggal 18 Agustus, itu rumusannya sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Soekarno menempatkan nasionalisme itu di urutan pertama. Sosionasionalisme pertama kebangsaan. Baru internasionalisme, itu kemanusiaan dianggap. Ketiga baru persatuan demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah ketuhanan. Pembukaan Undang-Undang 45, ketuhanan itu jelas. Yang dimaksud dengan ketuhanan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan sekedar ketuhanan. Ya. Jadi kita sebagai bangsa ini memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Bukan sekedar ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menurut Bung Karno, dan itu yang dipaparkan di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila. Menjadi trisila. Jadi merupakan kebangsaan, kemudian bla bla bla, dan terakhir yang ketiga itu adalah disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini kan bingung kita. Maksudnya ketuhanan yang kebudayaan apa? Secara orang yang beragama memahaminya bingung ini. Bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan yang dimaksudnya berkebudayaan? Atau kita ukur ketuhanan itu, sifat ketuhanan dengan kebudayaan manusia? Bisa diperas lagi menjadi ekasila. Cuma satu sila aja. Intinya satu sila katanya. Apa itu? Gotong royong. Nah, ini gotong royong makin susah lagi kita. Jadi dalam sila dalam ekasila Tuhan sudah nggak ada. Sila Tuhannya menjadi tidak ada, nggak ada lagi. Istilahnya gotong royong. Gotong royong itu nggak pakai Tuhan. Kenapa saya katakan nggak pakai Tuhan? Maling pun bisa gotong royong. Korupsi bisa gotong royong. Iya kan? Korupsi bisa gotong royong. Menipu rame-rame bisa. Nah, oleh karena itulah di Piagam Jakarta itu meletakkan ketuhanan itu di urutan pertama. Sehingga ketuhanan itu merupakan kausa prima dari semua sila-sila yang ada. Jadi dia merupakan kausa prima yang menjiwai semua sila-sila. Jadi kita berkeadilan adalah berkeadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bersatu ini bersatu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ada sampai kita mau bersatu tapi tidak bertuhan. Nah, itu dia. Jangan sampai kita mau bermusyawarah tidak menggunakan bahasa Tuhan. Itu yang kita mau. Jadi semua aktivitas itu berdasarkan ketuhanan masing-masing. Jadi intinya apa? Orang Kristen jadilah Kristen yang baik dan warga negara yang baik. Islam menjadi warga negara yang baik sekaligus orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kita mau. Jadi tidak lepas dari ketuhanan. Jadi isi daripada Pancasila yang mau diundangkan ini ya berbeda sama sekali. Menggeser isi Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar 45 dengan isi Pancasila dan semangat Pancasila yang masih berupa pidato usulan dari Bung Karno. Kan itu belum ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya kita mengikuti pidato Bung Karno? Padahal yang sudah disepakati adalah yang di tanggal 18. Ini persoalannya. Jadi artinya apa? Sekali lagi, kalau itu juga dipaksakan, berarti kita telah membatalkan kesepakatan luhur kita membentuk negara ini. Nah, membatalkan Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sudah batal, silahkan masing-masing. Ya kan? Anda mau ikut lagi dengan Indonesia atau tidak? Bayangkan, Indonesia Timur tidak mau katanya bergabung dengan Indonesia kalau tidak dicoret 7 kata dari Piagam Jakarta. Begitu tegasnya mereka. Lalu kita coret demi persatuan. Kita sepakati. Tahu-tahu kemudian ada orang lagi yang justru mau menggusur semua makna Pancasila di pembukaan. Apa artinya nih? Ya orang Islam, Aceh silahkan, Jogja silahkan, yang mana aja silahkan bubar loh. Bubarlah.
Ini sudah mereka ini yang membuat undangan ini, yang undang-undang ini sudah memang mempersilahkan kita bubar. Mereka mau buat sendiri, walaupun dengan kamuflase seolah-olah perubahan makna Pancasila ini ya legal dengan membuat undang-undang, tapi dasar hukumnya tak legal. Itu dia, kira-kira itu. Pertama, memang rumusan Pancasila ya Bung Karno itu ada rumusan sosialis, ya kan, nasionalis sosialis. Memang Soekarno kan pengagum sosialis. Ya, saya tidak sampai mengatakan dia komunis. Karena rumusannya itu adalah menempatkan kebangsaan pertama, internasional kedua, dan ketuhanan di belakang. Ya. Dan dia sebut cuma ketuhanan saja. Nah, kemudian indikasi kedua di dalam situ adalah bahwa sendi pokok dari Pancasila di dalam rancangan undang-undang HIP itu disebutkan adalah keadilan sosial. Nah, itu. Keadilan sosial ini kan macam-macam. Boleh ala sosialis, boleh ala komunis, itu indikasi ya ke arah itu. Jadi saya tidak menolak bahwa itu ada indikasi ke arah itu. Apalagi. Nah, ini kalau dilihat dari segi konsideran untuk membuat undang-undang ini. Kita ingin membicarakan tentang pembentukan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ideologi. Tetapi kita tidak memasukkan satu konsideran yang berkaitan langsung dengan ideologi. Apa itu? Yang berkaitan dengan ideologi secara langsung yang bertentangan dengan Pancasila, yang punya kita pengalaman tentang itu adalah soal komunis. Dan itu ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Aneh, kok ada yang mau menolak itu? Kalau lupa, kalau tidak termasukkan, diusulkan masuk, barangkali kita paham. Ya, nah, itu artinya lupa atau apa. Tapi kalau kemudian ada upaya-upaya menolak, ini justru tanda tanya sama kita. Kenapa ditolak? Ini kan bicara tentang ideologi. Ya kan? Tantangan ideologi itu, salah satu diantaranya berdasarkan pengalaman kita adalah bahaya laten komunis. Ajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan segala macam. Ya, yang berbau komunis. Nah, ada TAP MPR-nya, kenapa tidak masukkan? Justru yang dimasukkan kalau kita lihat misalnya itu ya, itu aneh. Itu yang saya sebut dari undang-undang rancangan undang-undang ini aneh keberadaannya. Konsiderannya itu satu mengenai tugas dan wewenang DPR. Kenapa ini yang disebut? Kenapa tidak Undang-Undang Dasar 45 saja? Ini yang mau dibahas Pancasila, tapi wewenang DPR yang dimasukkan. Ya. Itu Undang-Undang Dasar cuma wewenangnya aja. Yang kedua, tentang penyelenggara TAP MPR tentang penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, good governance, ya kan? Nah, yang ketiga itu tentang nepotisme, itu yang apa? Yang keempat tentang agraria. Apa yang mau cerita ini? Cerita ideologi Pancasila. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Kok masalah teknis yang dimasukkan di situ? Nah, ideologinya mana? Ideologinya itu salah satu di antara yang paling berbahaya adalah komunis. Kenapa TAP MPR nggak dimasukkan? Nah, yang kedua yang menurut saya berbicara Pancasila, mestinya yang masuk ke situ di TAP MPR di konsiderannya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu yang harus masuk ke dalam konsideran. Supaya apa masuk itu? Supaya jelas yang dimaksud dengan Pancasila itu yang mana. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau bicara Pancasila tapi isinya adalah 1 Juni. Padahal Pancasila yang kita pakai adalah mestinya yang kita sepakati itu. Yaitu yang 18 Agustus 1945. Itu yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah,
Kenapa dekret Presiden 5 Juli harus masuk? 5 Juli 1959. Karena kita pernah mengalami masa-masa tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara. Jadi Undang-Undang Dasar 45 nggak berlaku. Masa Dewan Konstituante, pemilihan pertama, pemilu pertama, dibentuk Majelis Konstitusi untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Umat Islam tetap ingin ini negara berdasarkan Islam. Atau setidaknya dikembalikan 7 kata itu ya dalam konsep Pancasilanya. Tetapi kemudian oleh Soekarno, terlepas dari bagaimana trik-trik dan apa yang terjadi di situ, kemudian dikeluarkan dekret. Nah, dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itulah dasar kita menggunakan lagi Pancasila. Itu yang harus dimasukkan. Apa yang penting di dalam dekret itu ialah bahwa konsideran yang digunakan oleh Bung Karno untuk mengeluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu ialah bahwa Piagam Jakarta itu disebutkan dalam dekretnya itu, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan konstitusi itu. Itu kalimat resmi yang bisa dipegang secara hukum. Karena dasar itulah kita umat Islam kembali menerima, kembali mau setuju, sepakat, ya kemudian mau urun rembuk lagi membangun bangsa ini, karena di situ disebutkan Piagam Jakarta itu menjiwai, ya. Ketika dikonfirmasi sama Juanda, Perdana Menteri waktu itu, ya, apa maksud menjiwai ini? Perdana Menteri Juanda mengatakan bahwa umat Islam memaknai ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah sebagaimana Piagam Jakarta, yaitu menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, umat Islam berhak untuk membuat undang-undang sesuai dengan syariat Islam. Itulah makanya umat Islam mau. Makanya sekali lagi saya bilang, andai kata kemudian ini tidak masuk, justru yang dekret presiden ini tidak masuk ke dalam konsideran, justru yang dimasukkan adalah pidato Bung Karno. Nah, inilah yang saya bilang penyelewengan luar biasa. Penyelewengan luar biasa. Ini sudah mengajak Indonesia bubar. Umat Islam terserah, ya. Anggota dewan-dewan kita yang Islam-Islam terserah mau ngapain dia. Asal mau ikut tetap berpegang kepada Pancasila yang sesungguhnya, atau Pancasila yang sudah ditukangi, yang belum ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, kalaupun diundangkan ini sebetulnya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, dia nggak punya dasar hukum nih. Atas dasar hukum apa dia menggunakan Pancasila itu? Gitu kira-kira. Ya, pertama saya minta kepada fraksi-fraksi DPR, anggota Dewan yang terhormat. Udahlah, nggak usah cerita lagi ideologi Pancasila. Pancasila itu falsafah negara dan itu sudah final. Dari dulu kan diteriakkan Pancasila sudah final. Ya kan? Sudah final. Nah, bahkan karena sudah final, banyak umat Islam itu jadi korban. Yang berbicara tentang khilafah dikriminalisasi. Ya kan? Yang berbicara tentang syariat Islam dimusuhi, dianggap anti Pancasila. Kenapa? Karena di Pancasila sebut sudah final. Bayangkan itu. Padahal itu legal, syariat Islam itu legal berdasarkan dekret presiden. Tapi dianggap karena sudah final nggak boleh macam-macam, ya. Maka dimusuhi dan segala macam itu. Dituduh kita dipojokkan segala macam. Kok ini sekarang ada muncul Pancasila yang versi yang belum ada dasar hukum? Berarti siapa yang selama ini yang merasa belum final itu? Ini sama bahayanya. Kalau ada orang memaksakan Pancasila itu adalah Pancasila 1 Juni, ini perlu saya catat dan mohon diapakan sama teman-teman semua di DPR. Kalau Pancasila yang dimaksud ada dipaksakan adalah Pancasila 1 Juni,
itu artinya umat Islam berhak memaksakan juga Pancasila itu adalah piagam Jakarta. Dan kita masih berhak menuntut negara ini negara Islam. Karena itu masih usulan. Artinya kita sudah mengabaikan kesepakatan kita kembali kepada masa-masa kita berdebat. Ya kan? Masa berdebat, masa berusul. Mereka mengusulkan lagi sekarang ini Pancasila 1 Juni yang belum diterima itu. Maka itu artinya umat Islam pun berhak menyatakan negara ini harus berdasarkan Islam. Itu dia. Kan bubar kita jadinya. Betul lah? Betul. Ini yang berbahaya. Saya katakan, udahlah, tutuplah buku. Ya. Ini berbahaya orang-orang yang masih berpikir bahwa ini harus dikembalikan ke 1 Juni. Berbahaya. Kalaupun nanti pegangan teman-teman, kenapa harus 1 Juni adalah dasar ketetapan presiden bahwa 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila. Itu bukan dasar hukum untuk kan menjadikan Pancasila itu seperti yang di 1 Juni. Ya kan? Walaupun secara akademik keputusan presiden itu bisa diperdebatkan, debatable sangat itu, ya kan? Nah, saya setuju kalau 1 Juni itu bukan lahirnya Pancasila, tetapi Hari Pancasila boleh. Karena nama Pancasila diumumkan waktu Hari Pancasila. Tapi hari lahirnya adalah hari kesepakatan ditandatangani. Belum ditandatangani, konsepnya kok sudah dibilang lahir, ya kan? Maka yang lahir itu tanggal 18. Kalaupun tidak mau dengan piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Oke, 18. Itu hari lahirnya. Nah, tetapi kalau secara politik ya terserahlah siapa yang berkuasa kan, maka dibuatlah 1 Juni hari lahir. Walaupun itu saya bilang secara akademik bisa diperdebatkan yang sangat lemah argumentasinya. Tetapi itu juga tidak otomatis menyatakan bahwa 1 Juni itu adalah menjadi dasar hukum bahwa itulah Pancasila kita. Apakah dengan itu kemudian kita mau melupakan yang sudah kita tanda tangani? Ya kan, kesepakatan kita. Jadi saya melihat ada kalangan-kalangan Soekarnois ini, ya, atau katakanlah pengikut Soekarno aja barangkali tidak begitu menyatakannya, ya, karena dekretnya sudah jelas kan, ya, piagam Jakarta itu menjiwai. Nah, kalangan Soekarno atau ada orang-orang yang mau memanfaatkan nama besar Soekarno, ya, untuk kepentingan politiknya, mengganggu lagi stabilitas Pancasila ini. Mereka belum rela menerima Pancasila ini. Ya. Jadi bukan umat Islam sebetulnya yang mau mengganggu Pancasila. Inilah bukti bahwa ada orang-orang ekstremis yang mau mengganggu Pancasila. Yang mau mengganti Pancasila. Dan ini yang mestinya diwaspadai oleh pemerintah, oleh aparat. Apakah ini komunis, apa-apa, itu kajiannya berdasarkan